Muda, Pak Bobi, Bu Irma Muda juga hadir, Pak Bupati Pak Dosman dan seluruh rombongan yang mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu. Izinkan Pak Mas saya menyambut kehadiran Mas Gibran dan rombongan di kampus kami. Selamat datang di kampus Institut Teknologi Dell. Kampus ini, Institut Teknologi Dell, didirikan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Menko, 22 tahun lalu, 2001, sebagai Politeknik Informatika Dell. Beliau mendirikan ini di daerah ini, ingin menyediakan pendidikan tinggi berkualitas di daerah Toba, karena saat itu pusat pendidikan tinggi di Jawa yang berkualitas. Jadi banyak pemuda yang berpotensi tidak sanggup untuk berangkat ke Jawa untuk berkuliah. Jadi beliau dirikan di sini. Sudah 22 berjalan kampus ini, sudah tentu banyak hal yang kami lakukan, baik penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sampai sekarang kita sudah memiliki lebih dari 3.000 alumni. Nah, pekerjaan industri sekarang di berbagai daerah di Indonesia juga ada yang ASN, Pak. Dan di dalam dan di luar negeri. Ya, artinya visi yang disampaikan oleh Pak Pembina sudah berjalan sedemikian rupa, kita terus kembangkan. Saat ini kami melaksanakan 4 fakultas di bidang teknik informatika dan elektro, bidang teknologi industri, dan juga bioteknologi. Ya, mahasiswa semua tinggal di asrama karena kita ingin menyediakan pendidikan yang holistik. Jadi selain berpengetahuan, mereka harus juga berkarakter. Kita membina mereka dengan 3 motto, 3M namanya. Martuhan, mereka harus mempunyai spiritualitas yang baik. Marroha, harus punya hati yang baik. Dan juga marbisu, harus punya kecerdasan dan kebijaksanaan yang baik. Jadi itu cita-cita beliau untuk menghasilkan generasi muda yang akan menjadi pembangun bangsa ini. Gitu. Jadi kehadiran Mas Gibran dan rombongan hari ini sangat kami sambut dengan baik. Pak Luhut kebetulan dari hampir tiap hari menelpon saya untuk acara ini, Bapak. Jadi beliau sangat antusias juga untuk ini menginspirasi mahasiswa di sini. Bagaimana topik kita pemimpin milenial. Ya, jadi mahasiswa ini adalah, dan juga ada siswa SMA, Pak. Nanti saya, selain kita di institut juga, Yayasan Dell juga mendirikan sebuah SMA dulu. Bu Desi adalah kepala sekolah di sana. SMA ini berdiri sejak 2012, ya Bu ya. Dan saat ini sudah menjadi SMA terbaik, salah satu SMA terbaik di Indonesia. Untuk matematika nomor 1. Jadi itu juga cukup berhasil. Nah, satu lagi kita juga sedang mengembangkan di daerah Pak Drosman sedang ini Taman Sains, pusat penelitian. Jadi Pak beliau sangat ingin mengembangkan penelitian-penelitian yang bagus untuk negara kita dari sini. Jadi kehadiran Mas Gibran tentu akan memberi inspirasi kepada mahasiswa kami dan juga siswa-siswa SMA Unggul bagaimana menjadi pemimpin, ya pemimpin di usia muda, ya pemimpin milenial. Dan jadi sekali lagi, saya mungkin tidak berpanjang lagi, waktu kita sangat singkat. Sekali kami sambut kedatangan Pak Mas Gibran, Bu Selvi, Pak Bang Bobi, ya, untuk di kampus kami, dan kepada mahasiswa selamat menikmati nanti sharing dari Mas Gibran, ya. Semoga ini menginspirasi kalian semua. Demikian dari saya. Terima kasih, Horas. Mas Gibran ke depan nanti sharing kita akan dipandu oleh salah satu dosen kita, Mas Gibran. Sekali lagi semua, mari kita tepuk tangan untuk Mas Gibran. Untuk berbagi cerita, menyapa mereka. Bolehkah Mas Gibran memulai menyapa mahasiswa kami terlebih dahulu dari siswa SMA Model? Silakan Mas. Selamat siang semua.
Baik, kami sangat menunggu bagaimana kalau bisa Mas Gibran bercerita dalam hal bagi mahasiswa kami dan siswa ini, terutama banyak penasaran tentang kemampuan Mas Gibran untuk memimpin di milenial, terutama mulai dari pengembangan usaha. Bolehkah ada beberapa pertanyaan mahasiswa yang mengatakan, bagaimana ya di usia muda Mas Gibran itu sudah bisa banyak berprestasi? Kalau boleh diceritakan dari awal, berwirausaha, apa dan bagaimana motivasi Mas Gibran sehingga usahanya bisa luar biasa, dan ini mungkin akan menjadi cerita yang menarik buat mahasiswa kami. Monggo Mas. Itu tadi sebagian sudah menerima ini ya, menerima bukunya ya. Ada yang belum? Oh, ada yang belum. Yang udah dibuka aja dong, itu bisa dibuka itu. Tengah-tengah. Nanti dibaca. Itu bukunya bercerita tentang saya 2 tahun menjadi wali kota di Solo. Ada yang pernah ke Solo nggak? Oh, cuma 2 orang yang pernah. Siapa tadi yang pernah ke Solo? Ya orang asli sini tapi. Hah? Oh, asli Medan. Oh, kalau yang belakang itu asli mana? Ini pernah ke Solo ya? Tahun berapa? Baru 17 tahun Pak. Oh, baru banget. Oh, kemana aja? Di Solo Pak, di Persaan dan Diris Pak. Apa? Persaan dan Diris. Oh, ngapain di sana? Malam sama Syafi Pak, kerja praktik. Oh, kerja praktek. Oh, jauh banget. Mas Gibran banyak alumni dia, 1 tahun 20 orang yang bekerja di PT Dalris Solo. Oh. Jadi kerja praktek dari Del, memang sepertinya hijrah ke Solo Bapak. Itu mempelajari apa di sana? Mempraktekkan apa di sana? Ayo Abang, ditanya Bapak, ditanya Mas Gibran. Ada mikrofon lagi. Tolong bantu. Terima kasih atas kesempatan awal. Namun saya perkenalkan diri, nama saya Yudha Pramurapal dari Provinsi Surabaya nomor 20. Jadi saya pergi ke perusahaan di sana. Di sana kami mempelajari tentang bagaimana proses produksi garmen di perusahaan tersebut. Oh, proses produksi ini. Batik juga ya? Ya Pak. Berapa bulan di sana? Berapa lama di sana? Di sana saya 7 bulan Pak. Oh, lama banget. Ya, 5 bulan proses magang dan 2 bulan itu kerja praktik. Oh, ya ini memang berarti ditempatkan di tempat-tempat yang berbeda, tapi kebanyakan di dalam rilis itu ya? Iya, jadi jangan Jawa mahasiswa ke sana untuk kerja praktek dan bekerja memang lebih banyak di Jawa dan terutama dari Riris 20 bisa loh, 20 orang satu kali penerimaan. Oh, berarti banyak menyerap dari Dari Toba untuk Solo. Oh, bagus. Terus ini sudah balik ke sini, belajar lagi berarti? Sudah Pak, mau menyelesaikan skripsi Pak. Oh, menyelesaikan skripsi. Jadi nanti kalau selesai skripsi kerjanya di Medan. Di Jawa. Rencana masih Jawa. Oh. Yang satunya tadi di dan rilis juga. Apa? Saya waktu itu beberapa kali ke Jogja, terus yang Mampir ke Solo. main-main ke Solo. Oh, main-main saja. Ya nanti yang sudah punya apa dapat bukunya, saya mohon maaf tidak bawa banyak bukunya, cuma bawa dikit. Nanti di ini ya di share aja ya. Itu nanti di dalam situ ada ya beberapa ini tempat-tempat yang saya bangun. Di Solo itu ada 17 titik prioritas. Salah satunya di situ saya tulis itu Solo Technopark. Mungkin agak-agak mirip yang ada di sini ya.
Jadi di sana itu kalian bisa belajar cyber security, bisa belajar tes bawah air, bisa belajar buat game, ada inkubasi UMKM, atau kebanyakan karena di situ dekat-dekat sama kampus kebanyakan cuma numpang wifi. Karena di situ kecepatan internetnya paling kencang, ada 5G di situ. Jadi kita senang banget anak-anak muda itu dapat ini di luar jam sekolah untuk punya tempat untuk berekspresi. Jadi di sana nggak harus selalu belajar, bisa sekedar main basket atau nongkrong numpang wifi itu. Jadi ini total ada berapa murid di sini? 1.560. 1.560. Kebanyakan di IT. Di sini semua berintegrasi dengan teknologi. Ada contohnya sistem informasi, informatika, manajemen rekayasa, bioteknologi, komputer, teknik elektron. Oh, canggih banget di sini. Baru tahu. Berarti ini termasuk yang terbaik di Sumatera ya. Terima kasih Pak Luhut ya. Pak Luhut baru aja keluar dari rumah sakit kemarin. Kita doakan semoga cepat balik ke Indonesia ya. Ini ada yang punya cita-cita kerja di luar negeri nggak? Apa coba itu yang pengen ke luar negeri kemana? Kamu pengen kerja di mana? Langsung berdiri Bang. Masih SMA ya yang biru-biru ya? SMA, ya. Pengen kerja di mana? Baik, terima kasih kepada semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Samuel Partisipasi Jenderal. Saya adalah siswa kelas 11 bersama model dengan sekolah tersebut. Jadi sebenarnya bukan kerja sih lebih tepatnya, tapi ingin mewakili Indonesia. Jadi pengen jadi seorang diploma. Oh, diploma. Kenapa diploma? Kalau kenapa menjadi diploma? Karena yang pertama tentunya ya saya sudah mengenal diri sendiri ya Mas. Jadi saya sudah mengenal dan juga sudah mengeksplor passion saya, dan juga saya sangat bercita-cita, sangat pengen banget berkontribusi dengan negeri dengan menjadi perwakilan Indonesia bagi kancah internasional. Negara mana? Negara mana yang pengen dituju? Kalau negara mana? Sebenarnya pengen banget di Spanyol. Oh, Spanyol. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oh, oke. Yang lain lagi ada yang pengen kerja di luar negeri? Jadi kalau lulusan SMA model Mas, setiap tahun juga 315 orang itu di kuliah studi lanjut di luar negeri. Oh, iya. Oh iya. Jadi langsung dibawa ke sana. Oh iya, iya. Bagus. Yang lain lagi siapa yang pengen kerja di luar negeri? Coba yang sebelah sini. Iya, nanti jumpa. Ada Ya. nggak? Ayo, iya silakan. Itu Iya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Tio Samuel Aritona dari program studi S1 Informatika angkatan 2021. Saya sendiri ingin bekerja di luar negeri, terutama di daerah di negara Singapura dan Taiwan dan Cina, dikarenakan posisinya untuk sekarang teknologi di Singapura, Taiwan dan Cina sangat berkembang pesat. Jadi saya ingin bekerja sambil mengeksplor teknologi yang baru, dan kalau bisa saya bisa bawa ke Indonesia untuk memajukan Indonesia. Terima kasih Pak. Sekarang yang dipelajari apa? Pengembangan Jurusan apa? Jurusannya Pak teknik informatika Pak.
Satu lagi siapa? Yang cewek mungkin yang pengen kerja di luar negeri. Ada nggak? Ya, mahasiswi yang hendak hijrah ke luar negeri. Ada nggak? Langsung kita tepuk tangan. Nggak ada. Mungkin malu mas, tapi boleh juga ada pertanyaan mahasiswa kepada Mas Gibran yang ditujukan kepada saya. Ini teknologi, tadi Mas Gibran juga mengatakan disediakan yang kencang cara Wi-Fi sampai 5G. Nah, kira-kira menurut Mas Gibran, bagaimana cara mahasiswa muda, orang muda-muda sekarang untuk bisa berinovasi di teknologi seperti yang Mas Gibran lakukan? Inovasi apa dulu? Inovasi seperti pembangkit listrik tenaga sampah di Solo katanya ada. Oh iya, itu ada di bukunya ya, nggak usah saya jelasin ya. Oh gitu ya, oh tidak ada dijelaskan. Nanti dibuka aja, intinya saya yakin di semua kota itu punya masalah persampahan ya. Jadi apa? Tiap hari kan pasti ada ribuan ton sampah yang dibuang. Nah, ini sampahnya mau diapakan? Nah, di situ baru 2 minggu lalu saya resmikan. Jadi kalau di Solo sampahnya diolah lagi menjadi listrik. PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Nanti kalau mau ada yang studi banding bisa di sana. Solo kan kotanya juga nggak terlalu besar, jadi sampahnya juga nggak terlalu gede-gede banget. Jadi tiap pembangkit listrik tenaga sampahnya itu menghasilkan listrik 8 megawatt. Tapi inti dari adanya mesin ini itu untuk ini nama mesinnya gasifier. Untuk kita pengen benar-benar ini di Solo itu masalah persampahan benar-benar selesai. Jadi benar-benar zero waste, sampahnya jadi listrik. Saya yakin di tempat-tempat lain ada yang ada yang namanya pakai incinerator, ada yang pakai teknologi lain. Jadi kalau Solo pakainya gasifier. Kemarin kami mendatangkan alatnya dari India. Itu kemarin sempat terhenti karena beberapa kendala. Jadi sebenarnya di Solo itu ya dari 17 tempat itu sebenarnya banyak yang program-programnya bukan program asli saya, tapi program dari pimpinan yang sebelumnya yang mohon maaf agak kurang berjalan atau setengah-setengah mangkrak. Ini kami lanjutkan dengan misalnya bantuan-bantuan dari investor, bantuan-bantuan dari CSR. Intinya kita pengen ya Solo ini meskipun kotanya kecil, tapi kita punya keunggulan lah. Ya salah satunya pengolahan sampah. Atau untuk anak-anak muda kita punya Solo Technopark. Untuk anak-anak yang suka senang sama musik, itu kita punya tempat namanya Lokananta. Di Lokananta itu sebenarnya studio rekaman paling pertama di Indonesia. Tapi tempatnya tidak terawat. Nah ini kemarin sudah kita buka kembali, kami revitalisasi. Jadi teman-teman yang pengen misalnya recording, pengen perform, pengen menunjukkan keahliannya bermusik bisa tampil di situ. Banyak juga tempat-tempat lain. Intinya kita memperbanyak tempat untuk anak-anak muda untuk berkreasi lah. Jadi di luar jam sekolah, ketika Sabtu Minggu mereka tuh punya tempat untuk berkreasi. Kita sekarang juga lagi jadi tuan rumah U17. Jadi kita pengen banget anak-anak itu, terutama anak-anak muda itu punya semangat lah untuk mengharumkan Indonesia itu lewat olahraga. Terus kalau saya lihat di sini, saya kan belum melirik ke kelas-kelasnya. Kayaknya alat-alatnya lengkap semua ya. Iya, laboratorium labnya lengkap. Dan kalau di sini saya lihat udaranya juga bagus. Jadi ini tempat-tempat ini sekolah yang benar-benar enak lah ya untuk mengasah ilmu, cari teman, cari koneksi. Ini samping dan Eco Balance. Betul. Tadinya berniat mengajak Mas Gibran berlindung ke sana, tapi waktu oh ya udah kita tutup aja, kita ke sana.